Halo para pendengar dimanapun Anda berada. Welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini kita akan membahas light novel Mushoku Tensei volume 4 bab 3.5. Cerita kali ini akan mengisahkan perjalanan Roxy yang telah sampai ke benua iblis untuk mencari murid kesayangannya yaitu Rudeus Greyrat. Ia juga ditemani oleh dua petualang yang merupakan mantan dari kelompok taring serigala hitam. Siapakah mereka dan apakah Roxy berhasil menemukan Rudeus? Silahkan temukan jawabannya pada cerita kali ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal dari Roxy Mingurdia yang telah sampai di pelabuhan kota iblis, Winport. Roxy menghentikan langkah kakinya dan ia bernostalgia. Sudah sangat lama ia tidak menginjakan kakinya di benua itu. Kalau dihitung-hitung, sudah hampir 15 tahun ia tidak pernah pulang. Sebagai informasi, Roxy sudah meninggalkan rumahnya di desa Rasmigur di benua iblis dan pergi berpetualang semenjak ia masih muda dan baru mempelajari sihir air. Ia berkelana mengelilingi benua milis, benua tengah, mengajar Rudeus di desa Buena, hingga akhirnya menjadi guru sihir pangeran dan menaklukkan satu dungeon di kerajaan Siron seorang diri. Saat Roxy masih berdiam diri, seseorang memanggilnya. Ia adalah seorang wanita ras elf bertelinga panjang, berambut emas dan memiliki badan yang sangat proporsional. Nama wanita itu adalah Elin Lys Dragonroad. Elin Lys adalah seorang prajurit elf yang ditugaskan di garda depan dengan membawa pedang sihir estok yang berbentuk seperti duri dan perisai yang dapat melemahkan dampak pukulan. Dalam hati, Roxy menggerutu sambil melirik iri pada tubuh Elin Lys. Mereka memiliki ukuran dada yang sama, namun badan Roxy jauh lebih kerempeng seperti badan anak-anak. Tak lama kemudian terdengar suara dwarf tua yang tampak senang melihat daratan. Namanya Talhan. Nama resminya adalah Talhan dari Puncak Agung. Dia adalah seorang penyihir namun memakai armor yang berat, memegang tongkat berjenggot dengan wajah yang biru. Sebenarnya tidak umum bagi penyihir untuk mengenakan armor besi, namun mungkin karena pergerakannya yang lambat, ia bisa bertarung di garda depan sambil merapalkan mantra sihir. Melihat Talhan, Elin Lys berkata, "Ampun deh, memalukan sekali kalau tidak bisa mengatasi mabuk laut." Mereka berdua mulai bertengkar lagi. Dan mereka berdualah merupakan partner Roxy sekaligus mantan teman petualang kedua orang tua Rudeus, Elin Lys Dragonroad dan Talhan dari Gunung Agung. Mereka bertemu di pelabuhan kerajaan Raja Naga Eastport. Saat itu mereka sedang bertengkar di guild petualang karena mereka sama-sama ingin mencari orang-orang yang hilang dari wilayah Fedora. Namun mereka berdua sama sekali tidak mengenal baik benua iblis. Oleh karena itu, Roxy menengahinya dan memutuskan untuk bekerja sama. Tambahan informasi, mereka berdua sama-sama memiliki reputasi buruk di daerah asal mereka. Elin Lys di desa Elf di hutan agung, dan Talhan di desa para dwarf gugusan pegunungan Naga Biru. Nah, ingin tahu alasannya? Alasannya akan dibahas secara eksklusif di video berikutnya yang akan membahas anggota kelompok taring serigala hitam secara lengkap. Tunggu ya. Kembali lagi ke cerita. Roxy memutuskan untuk pergi ke guild petualang dan mencari informasi. Akan menyenangkan jika kita bertemu beberapa pria keren, kata Elin Lys. Di balik tampangnya yang polos, ternyata Elin Lys sangat menyukai pria dan sudah melahirkan beberapa anak. Roxy menggerutu sambil mengomelinya. Akan repot bila tiba-tiba Elin Lys hamil di tengah perjalanan. Sesampainya di guild petualang, 3 orang petualang muda menghampiri Roxy sambil menawarinya bergabung dengan kelompoknya. Sambil tersenyum kecut, Roxy menolaknya. Ya, memang cukup wajar bila Roxy dianggap sebagai petualang amatir karena perawakannya. Mereka belum tahu rupanya bahwa Roxy merupakan petualang kelas A dan merupakan lulusan akademi sihir yang dijuluki penyihir air tingkat raja. Melihat banyaknya petualang ranking D di guild tersebut, Roxy kembali mengingat masa-masa ia berumur 12 tahun dan bertemu dengan 3 orang anak laki-laki yang pernah menyelamatkannya. Salah seorang dari mereka suka mengejek dan bermalas-malasan, namun pandai mencuri perhatian. Bocah yang kedua selalu mengucapkan kata-kata kotor, tetapi selalu megang kata-katanya. Dan bocah ketiga adalah yang paling bijaksana dan menyatukan kelompok, namun ia mati dalam perjalanan.
Bersama-sama mereka berpetualang di benua iblis dengan nama geng Rikarisu. Setelah mengumpulkan informasi, mereka mendapat info tentang kelompok Dead End yang sedang menyebarluaskan nama kelompoknya. Roxy heran, apakah mereka tidak waras? Yang ia tahu adalah Dead End merupakan julukan bagi monster dari ras Supart. Dan sejak masih kecil, Roxy sudah ditakut-takuti dengan nama itu oleh ibunya. Talhan pun mendapat informasi serupa. Anggota kelompok Dead End berisi 3 orang. Mereka adalah Mad Dog Eris, Watchdog Ruijerd, dan Owner Ruijerd. Dua yang terakhir adalah saudara kandung, atau setidaknya itulah apa yang telah dikatakan orang-orang. Mad Dog berambut merah menggunakan pedang, Watchdog adalah seorang pria berambut pelontos dan menggunakan tombak, dan Owner adalah pria pendek dengan membawa tongkat sihir. Roxy heran dengan informasi itu. Ia pun mengalihkan pembicaraan sambil berkata, mereka tampak seperti kelompok yang berbahaya. Ayo kita pergi tanpa terlibat urusan dengan mereka. Selain informasi tentang kelompok Dead End, mereka belum menemukan informasi tentang orang dari wilayah V2. Di situ Roxy merasa ia telah terlambat. Hampir mustahil rasanya seseorang dapat bertahan hidup selama 1 tahun di benua iblis tanpa memiliki apapun. Walaupun begitu, ia mencoba untuk kembali fokus dalam mencari keluarga Paul Greyrat, yaitu Zenith, Lilia, Aisa, dan tentu saja Rudeus. Mendengar kemampuan Zenith dari Elin Lice dan Talhan membuatnya cukup tidak khawatir. Rudeus pun seharusnya bisa bertahan apabila ia menemukan desa terdekat, sehingga mereka harus memprioritaskan pencarian Lilia dan Aisha. Ayo kita putuskan tenggat waktunya. Kita akan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang Lilia dan Aisha selama 2 hari ke depan. Kemudian pada hari ketiga, kita akan bersiap-siap mengelilingi desa-desa sekitarnya. Bagaimana? Ucap Roxy. Walaupun Elin Lice sempat berpikir bahwa itu tampaknya terlalu sebentar dan terburu-buru, namun mereka tetap setuju karena situasi yang mendesak dan tidak dapat diprediksi di benua iblis. Hari berikutnya, Roxy berjalan-jalan di kota dengan penasaran tentang kelompok Dead End. Ia melihat seorang pria berambut pelontos dan wanita berambut merah sedang berlatih pedang di pantai. Sambil mengintip, ia menyadari bahwa itu adalah kelompok Dead End yang banyak diceritakan itu. Namun sepertinya si owner tidak ada di situ. Mereka berdua tampak sebagai petualang profesional dan petarung sejati, yang tidak akan menggunakan cara licik ketika berduel. Ketika itu, Roxy berpikir untuk berkenalan dengan mereka berdua. Namun tiba-tiba, Ruijerd menengok ke arah Roxy. Roxy merasakan tatapan mata intens yang seakan-akan siap memburunya. Lalu Roxy cepat-cepat meninggalkan tempat itu sambil merasa takut. Pada sudut pandang Ruijerd, ternyata ia telah merasakan kehadiran gadis itu sejak awal. Namun ia masih menerka. Apakah ada sesuatu yang ia inginkan atau hanya menonton? Saat Ruijerd menoleh, ia melihat gadis itu melarikan diri. Apakah aku membuatnya takut? Gumam Ruijerd. Saat ia lengah, Eris melihat kesempatan dan berhasil mengenai Ruijerd dengan pedang kayunya. Eris bersorak gembira sambil mengangkat kedua tangannya. Belakangan ini Eris semakin berkembang dan akan menjadi swordsman yang hebat. Kembali ke sudut pandang Roxy. Roxy kembali ke penginapan sambil terengah-engah dan memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ia merasa sangat cemas. Sambil merasa kelelahan, ia mendengar suara desahan Elin Lice di sebelah kamar Roxy. Ampun deh, bukankah ia harusnya pergi mengumpulkan informasi? Gumam Roxy. Menurut Talhan, Elin Lice bukanlah orang yang segan-segan membawa pria masuk ke dalam kamarnya. Dan ia bisa melakukan itu dimanapun, bahkan di dungeon. Mendengar suara-suara itu dari balik tembok kamarnya, Roxy mulai merasakan gejolak yang membuat ia ingin melakukan itu juga. Namun ia berusaha menghentikan keinginannya itu. Selama 3 jam, suara-suaranya tidak berhenti terdengar dari kamar Elin Lice. Ia pun bergegas masuk dan bertanya kepada Elin Lice. Sampai kapan kamu akan melakukan itu? Bagaimana dengan mengumpulkan informasi? Sambil tercengang, Roxy melihat pemandangan itu. Elin Lice Dragon Road sedang dikerubungi oleh 5 orang pria. Dengan tatapan mesum, Elin Lice bertanya, apakah kamu ingin bergabung dengan kami, Roxy? Roxy langsung menjerit keluar dengan wajah yang memerah. Di kamarnya ia menyiapkan tongkat sihir dan mulai merapal.
Wahai roh air yang agung, oh kekaisaran pangeran guntur di angkasa, berantas mereka dengan pedang esmu yang agung, Ice Skull Brick. Dan ya, penginapan itu setengahnya hancur. Hari ketiga mereka berangkat keluar kota Winport. Roxy kembali menggerutu, semuanya jadi tidak jelas. Pengumpulan info tidak lengkap, mereka lupa mengajukan permintaan pekerjaan pada guild dan harus membayar denda besar karena telah menghancurkan penginapan. Ia terus menyalahkan Elena Lice namun ditanggapi dengan santai olehnya. Pertama kalinya Roxy ingin menemukan pasangan adalah saat ia mengintip aksi Paul dan Zenith di ranjang. Roxy selalu bermimpi ia akan menemukan pasangannya di dungeon, kemudian menjelajah dan mengatasi masalah-masalah bersama kemudian menikah. Oleh karena itu ia memutuskan untuk memasuki dungeon, sesaat setelah mengajari Rudeus. Dan ya, tidak seperti harapan ya, dungeon adalah tempat yang keras. Semua petualang bermuka suram. Setelah berhasil menaklukkan dungeon seorang diri, ia merasakan semua mimpinya hancur. Namun ia optimis bahwa ia bisa menikah secara normal. Nah, seperti itulah kisah selingan Roxy yang sampai di benua iblis untuk mencari Rudeus. Sebenarnya, Roxy sempat kembali ke desa Rasmigurd dan berpapasan dengan Rudeus tanpa ia sadari. Namun itu akan diceritakan pada bab-bab selanjutnya. Pada cerita minggu depan, Ruijerd akan diseludupkan untuk menyeberang ke benua Milis. Dan Rudeus tanpa sengaja tertangkap dan ditahan oleh suatu ras. Apabila kalian ingin tahu selengkapnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel Isakaipedia, karena kelanjutan ceritanya akan dibahas minggu depan. Jangan lupa share agar kami semakin semangat berkat dukungan kalian. Sampai jumpa minggu depan, Isekaipedia shining off.